Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank daerah dan bank seklener. Langsung saja ke saham pertama, BJTM yang ditutup di harga 555 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BJTM normal distribusi wajar ya. Rebound nggak? Rebound. Peluang besar minggu depan kalau ISG rebound. Targetnya masih sama, paling menuju 570, 590. Ya naik 2%, 3% mungkin bisa dapat lah minggu depan. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan, walaupun MACD-nya dead cross mengarah ke bawah, ini ada potensi swing low di time frame weekly-nya ya. Mudah-mudahan ini swing low bisa rebound. Ya, tapi reboundnya sepertinya nggak tinggi ya. Mungkin maksimal 570 minggu depan. Itu aja untuk BJTM. Lanjut BJBR yang ditutup di harga 920 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya BJBR di distribusi. BJBR pandangan saya minggu kemarin tuh potensi rebound ternyata gagal ya. Karena Bapak Ibu lihat ya minggu ini gimana market kan. Jelek, wajar dia nggak bisa mampu. Jadi saat ini kalau ISG rebound juga nih. BJBR tapi nggak tinggi kayaknya. Susah untuk ke 950 apalagi kondisi saat ini. Palingan kalau dia menguji paling maksimal naik 2% minggu depan. Di 940 itu maksimal kalau pandangan saya. Hati-hati BJBR kalau jebol 900. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, dia masih di dalam downtrend channelnya. Belum mampu menembus. Kapan tembusnya? Nanti kalau ISG sudah up tren lagi, apakah akhir bulan atau awal Maret atau pertengahan, maksimal pertengahan Maret menurut saya BJBR. Lanjut Agro yang ditutup di harga 198 terkoreksi 1,0%. Asing net buy. Kalau bukan namanya Agro di distribusi. Agro saat ini waduh downtrend ya, di bawah 200 lagi karena buangan juga hari Kamis, terus hari Jumat juga lanjut turun. Ya level psikologis 200 ya, kita lihat aja apakah dia bisa balik arah. Kalau balik arah juga nggak akan tinggi naikannya, paling maksimal kalaupun naik ya bisa 210 paling diuji. Kalau ke 220 kayaknya berat untuk saat ini. Jadi cuan bungkus saja kalau nekat buy on breakout. Besok Senin dia tembus 200, Bapak Ibu berani beli ya 3%, 5% bungkus saja ya. Tapi saat ini Agro belum menarik kalau belum tembus 200 lagi. Lanjut BBYB yang ditutup di harga 191 terkoreksi 1,54%. Asing net baik. Kalau bukan resminya BBYB akumulasi. Langsung saja ke triknya. BBYB belum di bawah 200 belum. Big akumulasi, iya betul big akumulasi, tapi turun. Sebenarnya bagus big akumulasinya. Yang jual retail, yang nampung broker-broker yang jarang dipakai retail, tapi di bawah 200. Ya kalau nekat spekulasi baik jebol 188 buang ya. Support selanjutnya berapa? Biasanya saham under 200 itu support resistannya 10%. Jadi dari 100 lah. Jadi dari 200 jebol berarti ada support kuat selanjutnya 180. Nah, apakah reboundnya di situ atau reboundnya di 190 ini? Ya kita lihatlah. Potensi rebound nggak? Potensi. Ya dua antara reboundnya 190 atau 180. Nih ya, kalau melihat broker summary-nya harusnya ada potensi rebound hari Senin. Ya cuan bungkus lah. Ya nggak usah tinggi-tinggi. 3%, 5% TP kalau pandangan saya ya. Tapi nggak harus sama ya, karena setiap orang tuh beda-beda strategi, beda-beda kesukaan, beda-beda profit yang diinginkan ya untuk BBYB. Tapi di bawah 200 ya masih kemungkinan kalaupun ada teknik rebound ya susah untuk menguji atau kembali ke atas 200 saat ini BBYB. Jadi sideways ditektokin aja support resisten jual untuk BBYB. Lanjut Maya yang ditutup di harga 198 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Maya di distribusi. Maya saat ini waduh jebol support ya, walaupun masih 1% nggak masalah lah ya. Belum lah, jangan dipaksa lah saat seperti ini ya. Nunggu dia ada potensi bangkit dulu lah ya. Di bawah 200 lagi, walaupun 2 poin aja dari 200, di bawah 200 ya. Tapi saat ini wait and see dulu untuk Maya. Lanjut BBKP yang ditutup di harga 51 sudah dekat dengan 50 lagi. Dan asing net sell seminggu ini. Kalau dilihat dari broker summary-nya di distribusi, saya dulu kan bilang, nah ini saya sudah juga bilang sebelumnya, mendingan belinya buy on breakout. Kalau dia tembus 5556, 5657 baru beli. Lihat Bapak Ibu yang pasang auto stop loss, otomatis hari ini dikirim oleh
sekuritasnya kalau pasang auto stop loss di 50 ya otomatis kalau dianya turun 50 langsung dikirim tuh orderan. Langsung banting kiri biasanya. Ya. Nah, itu yang saya hindari. Kalau beli atas ya tinggal gagal bertahan di atas di mana, buang 54, paling 4% cut loss gitu. Ya. Jadi seperti itu aja untuk BBKP masih sama, tunggu dia di atas 5556. Apakah akhir bulan atau awal Maret? Ya, lanjut. PNLF yang ditutup DG 404 menguat 2,53%, asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya PNLF akumulasi. PNLF downtrend. Ya, saya juga sudah exit karena gagal. Saya exitnya nggak dalam di 412 ya. Semenjak 5 Februari itu saya exit melihat dia. Saya padahal memperhatikan PNLF minggu ini. Kenapa? Karena ya kalau market memang bagus dia potensi rebound. Ternyata hari Senin langsung merah. Wah, ini rawan nih. Saya bilang ya udah esokannya ya langsung stop loss nih. Ya kalau saya nggak stop loss ya memang masih floating loss. Cuman ya jelek lah di bawah 420. Mungkin gak rebound. Ya kita lihat market. Kalau market kuat mungkin tembus 420. Kita lihat aja nanti PNLF ya. Resisten kuat yang dulunya support kuat 420 harus ditembus. Tunggu mungkin ya. Kalau ISG stabil mulai uptrend ya kita tunggu akhir bulan lah. Kalau dia bisa tembus 420 tuh kayaknya menarik ya. Wait and see dulu PNLF. Lanjut PNBN yang ditutup di harga 1820 menguat 1,96%. Asing net sell. Langsung saja. Kalau dilihat dari broker sebenarnya akumulasi. Langsung saja ke tekniknya PNBN. Wah, PNBN-nya malah bagus ya. Sayangnya PNLF-nya yang jelek. Ya memang PNLF tuh di atas 400 ya. Kalau Bapak Ibu mau hot ya silahkan. Tapi ya saya kan punya strategi. Dia jebol support kuatnya di berapa tadi. Ya kita ulang lagi. Di jebol 420 ya saya exit. Walaupun ya bisa dikatakan 400 tuh bisa dijadikan support kuat angka genap. Tapi kan setiap strategi itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. PNBN-nya malah bagus. Nah, PNBN ini sudah simple. Kayak gini ya. Kelihatan kan big akumulasi nih. Yang akumulasi ZP, LG, AK, PG, MG. Seperti ini. Kalau dia jebol lagi 1770. Udah pasti 90% lanjut ke bawah. Kenapa? Karena dia sudah membentuk lower dan lower low minggu ini. Jadi kalau Senin besok turun gagal. Tapi karena market potensi besar bisa rebound. Tapi marketnya rebound tuh mungkin dari bawah ya. Habis di bawah ARB mungkin. Misalnya ya brand ARB terus baru bangkit. Nah itu bisa. Tapi tetap ya akan stabil nih PNBN. Yang penting jangan tutup di bawah 1770. Target masih sama ya 1900 saja lah. Nggak usah jauh-jauh untuk PNBN minggu depan. Lanjut. Penin yang ditutup di harga 1030 terkoreksi 0,48%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Penin didistribusi. Penin masih sideways. Yang penting Penin 1000. Kalau jebol tiba-tiba candle merah, 1 candle, 2 candle jebol 1000 udah downtrend. Pasti downtrend. Kenapa? Karena dia sudah membentuk swing low atau higher low atau lower high. Jebol 1980 downtrend ke bawah. Arah 800. Ya hati-hati. Penin. Lanjut Cevin yang ditutup di harga 302 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Cevin akumulasi. Cevin disupport. Mudah-mudahan bangkit lah rebound. Risknya kecil 2,5 maksimal 3%. Kalau mau beli harga sekarang melihat candlenya ini doji. Wah doji ini saya yakin potensi rebound. Feeling saya kuatnya rebound. Apalagi MACD-nya masih ke atas. Ya seperti itu boleh gak? Analisanya boleh. Yang penting plannya seperti apa? Saya akan stop loss kalau dia jebol 296 di 294. Berarti dari harga sekarang 8 poin. 2,5% maksimal 3%. Udah saya buang aja. Ya boleh. Pokoknya lemah lah kalau dia besok jebol seminggu depan di bawah 300 downtrend lanjutan. Apalagi candle minggu ini buangan besar. Harus dikonfirmasi, harus rebound hari Senin. Cepin. Lanjut BNII. Yang ditutup di harga 198 menguat 1,02%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya BNI akumulasi. BNI disupport tapi supportnya jebol 2 poin. Kalau menurut saya BNI tunggu dia tutup di atas 200 saja. Tutup di atas 200 baru Bapak Ibu perhatikan. Apakah ada akumulasi? Kalau ada baru entry. Gimana stop lossnya? Kalau dia gagal setelah entry gagal bertahan di atas 200 ya misalnya di 196, 195 buang ya buang aja gitu ya menurut saya. Tapi kalau mau strategi lain juga bisa silahkan Bapak Ibu berkreasi dengan sistem trading yang Bapak Ibu sudah pelajari dari yang lain, dari Borneo Trader atau dari mana saja, dikombinasi sampai Bapak Ibu menemukan nah
Itu ya, perlu pengalaman, perlu jam terbang baru ya untuk BNI. Saat ini kalau saya lebih skip lah BNI. Lanjut saham terakhir INPC yang ditutup terkoreksi 3,7% ke harga 204 asing net buy. Kalau dilihat bukarnya INPC di distribusi, INPC harus bangkit nih INPC, tapi secara teknikal sudah kurang bagus. Perkiraan double bottom ternyata gagal dan malah ada pola cup and handle terbalik. Mana itu cap handle terbalik? Ya, ini saya buat resisten kuat, ini support kuat 200, ada cup and handle terbalik. Nah, hati-hati kalau dia bol 200 selesai juga INPC. INPC ini grupnya terafiliasi atau ya walaupun nggak satu sektor, itu ya grupnya PIK, PANI, CBDK. Ya biasanya kalau PANI, CBDK rebound juga. Tapi kita lihat sektor finance minggu depan rebound, mampu nggak rebound. Tapi terlihat memang masih ada distribusi ya untuk INPC. Minggu depan mudah-mudahan 200 support kuat harus dijaga. Jebol downtrend, lanjut ke bawah, buang aja. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.